Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizah, NPM 3062056146, kelas 12, dosen pengampu Ibu Lili Agustina MPD, mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa dalam artikel. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian kesalahan morfologi, kesalahan sintaksis, dan kesalahan semantik. Yang pertama, kesalahan morfologi adalah kesalahan yang disebabkan salah memilih afiks atau imbuhan, salah menggunakan kata ulang, kata majemuk, dan bentuk kata. Contohnya kalimat menggali, membahas, dan mendalami. Seharusnya kata mendalami harus diganti memperdalam. Jadinya contoh yang benar adalah menggali, membahas, dan memperdalam. Kesalahan sintaksis adalah kesalahan yang berhubungan dengan bidang tata kalimat, menyangkut urutan kata, susunan frasa, klausa, kepaduan, dan logika kalimat. Frasa adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, sedangkan klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh kalimat yang salah: selaku seorang ketua, dia harus tegas. Contoh kalimat yang benar adalah selaku ketua, dia harus tegas. Kesalahan semantik adalah kesalahan yang berkaitan dengan makna dalam sebuah kalimat yang kurang tepat. Contoh kalimat yang salah adalah daging korban itu akan dibagikan kepada warga. Seharusnya kalimat yang benar yaitu daging kurban itu akan dibagikan kepada warga. Judul artikel pertama yang akan saya bahas adalah pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19, tantangan yang mendewasakan. Pada paragraf kedua di artikel tersebut ada kalimat, dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, saya konsentrasi pada aspek pendidikan yang esensial untuk didiskusikan. Menurut saya, kata konsentrasi pada kalimat tersebut kurang tepat. Seharusnya kata konsentrasi diberikan imbuhan ber. Ini termasuk dalam kesalahan morfologi. Jadi, kalimat yang benar adalah dari aspek yang menjadi tantangan saat ini, saya berkonsentrasi pada aspek pendidikan yang esensial untuk didiskusikan. Selanjutnya, pada paragraf keempat, di kalimat pertama ada tantangan pembelajaran. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Dalam kalimat ini terdapat kata yang tidak tepat, yaitu kata masif. Menurut saya, kata yang tepat untuk menggantikan kata masif adalah kata menimpa. Ini merupakan kesalahan sintaksis. Jadi, kalimat yang tepat adalah tantangan pembelajaran. Persebaran virus corona yang menimpa di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kemudian pada paragraf kelima di kalimat pertama yaitu semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Menurut saya kalimat ini kurang padu. Seharusnya antara kata negara dan terdampak diberikan kata sambung yang. Ini termasuk kesalahan sintaksis. Jadi, kalimat yang padu adalah semua negara yang terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Pada paragraf kelima, masih di kalimat yang sama, yaitu
Semua negara yang terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Terdapat kata kelanggengan yang menurut saya kurang tepat. Ini juga termasuk dalam kesalahan sintaksis. Kata kelanggengan harus diganti dengan kata keberlangsungan. Jadi kalimat yang tepat adalah semua negara yang terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Selanjutnya, masih pada paragraf kelima di kalimat kedua yang berbunyi, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Kata dicarikan pada paragraf tersebut tidak baku dan juga tidak terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengganti kata dicarikan yang tepat menurut saya adalah kata mendapatkan. Ini juga termasuk dalam kesalahan sintaksis. Jadi kalimat yang benar adalah Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera mendapatkan solusinya. Kemudian pada paragraf 8 kalimat keempat yang berbunyi, padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Menurut saya, terdapat kata bertumpuk dengan imbuhan ber yang tidak tepat. Menurut saya, seharusnya imbuhan ber diganti dengan imbuhan ter. Ini termasuk kesalahan morfologi. Jadi, kalimat yang tepat adalah padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang tertumpuk setiap hari. Lalu, pada paragraf 9 terdapat kalimat pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Menurut saya, antara kata mengajar dan jarak jauh harus ditambahkan kata sambung dari. Ini termasuk dalam kesalahan sintaksis. Jadi, kalimat yang tepat adalah pertama, semua guru harus bisa mengajar dari jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Pada paragraf 11 di kalimat kedua, yaitu intinya supaya guru membiasakan mengajar online. Terdapat imbuhan yang kurang tepat pada kata membiasakan. Ini termasuk dalam kesalahan morfologi. Menurut saya, pada kalimat membiasakan imbuhannya diganti menjadi menjadi terbiasa. Jadi, kalimat yang tepat adalah intinya supaya guru terbiasa mengajar online. Judul artikel kedua yang akan saya bahas adalah tumbuhnya kreativitas dan inovasi pembelajaran di era pandemi. Selanjutnya, pada paragraf keempat kalimat ketiga, yaitu sesuatu yang baru tersebut bisa saja berupa ide, gagasan, cara, metode, barang, alat, teknologi, atau apapun yang baru yang mendatangkan nilai tambah atau keuntungan bagi yang menggunakannya atau yang mengadopsinya. Pada kalimat tersebut ada pemborosan kata yang mengakibatkan kalimat menjadi tidak padu. Seharusnya antara kata baru dan kata mendatang tidak perlu lagi menggunakan kata sambung yang. Ini termasuk dalam kesalahan sintaksis. Jadi kalimat yang benar adalah sesuatu yang baru tersebut bisa saja berupa ide, gagasan, cara, metode, barang, alat, teknologi, atau apapun yang baru mendatangkan nilai tambah atau keuntungan bagi yang menggunakannya atau yang mengadopsinya. Kemudian pada paragraf 18 kalimat kedua, yaitu pengalaman guru
terbentur-bentur mencari solusi di era pandemi. Seyogyanya menjadi model yang mendukung arah kebijakan merdeka belajar. Terdapat kata seyogyanya yang orang lain banyak tidak tahu artinya. Kata seyogyanya berarti sebaiknya. Jadi, kata seyogyanya harus diganti dengan kata sebaiknya. Ini merupakan kesalahan semantik. Jadi, kalimat yang benar yaitu pengalaman guru terbentur-bentur mencari solusi di era pandemi. Sebaiknya menjadi model yang mendukung arah kebijakan merdeka belajar. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.